wabarakatuh. Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahillazi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal afdal ya Rasulullah? Qala imanu billah wa rasulih, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati, dikasihi, disayangi, dan semoga kita insyaallah dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan sebagai seorang muslim kepada muslim untuk senantiasa mengucapkan kalimat yang paling tertinggi dalam tasyakkur bin nikmah, yaitu kalimat hamdalah. Bersyukur kita dengan ucapan kalimat alhamdulillah ya rabbil alamin. Hari ini, detik ini, Allah masih memberikan kesempatan yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak diberikan kepada yang lainnya, saudaraku. Kesempatan itu adalah kesempatan ketika kita bisa meningkatkan kualitas nikmat iman, Islam, sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Karena nikmat-nikmat tersebut haruslah kita bina. Karena nikmat-nikmat tersebut menjadi anak panah syaitan untuk menggoda kita, agar nikmat ketika iman kita konsisten kepada Allah diganggu, dirayu, dibujuk oleh syaitan untuk melepaskan kepercayaan kita kepada Allah, hingga kemudian kita akhirnya percaya kepada godaan-godaan syaitan. Maka nikmat-nikmat tersebut mengantarkan kita, saudaraku, hadir di tempat yang sangat mulia. Maka tempat yang paling mulia di atas muka bumi adalah masjidnya Allah,
tempatnya orang bersujud, tempatnya orang merendahkan diri, dan tempatnya makhluk untuk senantiasa mengakui bahwa kita adalah ciptaan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan nikmat-nikmat tersebut merupakan apresiasi daripada aktualisasi keimanan kita hadir di tempat yang sangat mulia dan dihadiri oleh orang-orang mulia. Maka kita mempunyai prasangka yang baik kepada Allah bahwa apa yang kita kerjakan pada siang hari ini, saudaraku, optimislah bahwa kebaikan akan kembali kepada Sang Pemberi kebaikan, Allah. Kita berkeyakinan apakah itu sedekah jariyah, apakah itu zikrullah, tadarus Al-Quran, wabil khusus pelaksanaan Jumat pada siang kali ini, insya Allah semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga terlimpah dari Allah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan hati kita, satukan jiwa kita, satukan kolbun kita, satukan lisan kita kepada lisan yang paling terbaik, lisan yang dipastikan ketika dia berdoa maka doa itu akan dikabulkan, hati yang dipastikan ketika hati itu bersandar kepadanya maka hati ini menjadi tenang. Maka sandarkan semuanya itu berwasilah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, dengan ucapan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena keberkahan buat kita, saudaraku, ketika seorang manusia yang mempunyai kesempurnaan lisan, kesempurnaan fisik, kesempurnaan fisabilillah dan jihadnya luar biasa, yang bernama Rasulullah menjadi anugerah untuk memimpin kita. Bisa dibayangkan, saudaraku rahimakumullah, ketika para nabi bertemu dengan kaumnya, maka kaum tersebut menjadi kaumnya Rasulullah dan nabi yang diutus oleh Allah. Nabi Allah Isa mempunyai kaum Bani Israel, Nabi Allah Musa pun begitu, naik ke atas sama. Saat para nabinya masih ada, maka mukjizat yang saat itu Allah berikan kepada para nabi masih berlaku, saudaraku. Saat nabinya sudah wafat diganti dengan kaum berikutnya, maka mukjizatnya pun hilang dan berganti dengan nabi berikutnya. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah. Rasulullah ada, maka mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Quran, disampaikan Rasulullah kepada para sahabat dan umatnya saat itu. Dan saat Rasulullah tidak ada, maka berlaku juga mukjizat Rasulullah kepada kita. Walaupun kita pada hakikatnya sesungguhnya kita bertemu dengan Rasulullah dengan berwasilat kepada salawat yang kita baca. Bukankah Rasulullah memberikan sinyal kepada kita, saudaraku, bahwa siapa saja di antara umat-umatku yang mendengar namaku kemudian tidak menjawab dengan jawaban Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim, maka Rasulullah tahu bahwa itulah umat yang bakhil. Artinya menghadirkan Rasulullah, menghadirkan kita berselawat kepadanya. Ketika Allah memerintahkan ibadah salat, maka Allahnya tidak salat. Maka Allah memerintahkan ibadah puasa, maka Allah tidak puasa. Ketika Allah memerintahkan ibadah haji, maka Allah tidak berhaji. Tapi itu merupakan bagian daripada kewajiban kita kepada Allah. Tapi lain ketika Allah memerintahkan salawat kepada Rasulullah, maka Allah sendiri juga ikut bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat, para malaikat bersalawat. Maka ada perintah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, maka bersalawatlah kalian, wasallimu taslima. Insyaallah akan mengantarkan kebahagiaan dan keberuntungan buat kalian. Maka ketika kemudian kita dianugerahkan seorang pemimpin, dan Rasulullah bukan merupakan pilihan kita, tapi anugerah yang diberikan Allah kepada kita, maka Rasulullah kelak akan menjadi seorang pemimpin yang akan bertanggung jawab daripada umatnya
dan umatnya yang nanti insya Allah akan dipayungi dengan kepemimpinan beliau saat yaumil mahsyar adalah kita. Maka ketika Allah memberikan hak prerogatifnya berupa syafaatul uzma kepada Rasulullah, maka Rasul akan menyampaikan kepada umatnya. Siapa umatnya? Mudah-mudahan kita yang hadir di sini sebagai umat yang mencintai Rasulullah dan umat-umat yang berada di mana saja yang juga mencintai Rasulullah, pada akhirnya semuanya akan mendapat syafaat dari baginda Rasul atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kesempatan yang sangat berbahagia di akhir penghujung bulan Dzulhijjah, saya berwasiat, wasiat yang mengantarkan kesempurnaan ketakwaan saudaraku, agar hari Jumat ini insya Allah disempurnakan dengan Jumat yang lalu, dan agar Jumat ini juga insya Allah menjadi jembatan kita bertemu dengan Jumat yang akan datang. Karena sesungguhnya hadirnya kita di masjid ini pada hakikatnya secara langsung kita sudah berwasiat kepada diri kita, berwasiat kepada jamaah masjid kita, dan berwasiat kepada lingkungan kita. Apa yang perlu saya sampaikan wasiat saudaraku? Ketakwaan kepada Allah. Takwa merupakan bagian teman sejati kita yang tidak pernah bisa kita lepaskan. Takwa juga yang nanti akan menemani kita pada saat kita dalam kesendirian. Orang boleh berkata bahwa kuburan gelap. Tidak, saudaraku. Bagaimana kuburan bisa gelap, bagaimana kuburan bisa terang, tergantung calon pendatangnya. Kalau pendatangnya taqarrub ilallah semakin baik dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, maka dipastikan bahwa alam kuburnya menjadi alam kubur yang sangat menyenangkan. Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita dalam beberapa riwayatan hadisnya, ketika orang-orang yang beriman sudah diwafatkan oleh Allah, maka sesungguhnya dia berteriak kepada ahli keluarganya, jangan kau lamakan aku di dunia ini, cepat kuburkan aku, karena aku ingin bertempat tinggal di tempat yang paling indah. Maka bagi kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika kemudian wal jannajatu idza hadarat, saat jenazah sudah hadir di rumah kita, keluarga sudah menyaksikan, maka tidak diperbolehkan untuk melama-lamakan jenazah itu berada di rumah duka. Beda dengan tetangga kita sebelah, bisa berhari-hari dia, bisa berminggu-minggu. Tidak dengan demikian. Maka Rasulullah mengingatkan orang-orang yang beriman sudah tidak tahan di dunia. Dia teriak kalau seandainya ahli keluarganya mendengar atas izin Allah, jangan kau lamakan aku di rumah ini, kembalikan aku, cepatkan aku untuk dikubur, karena sesungguhnya tempat yang paling indah adalah tempat ketika Allah memberikan kebaikan melalui wasilah takwa. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tatkala kemudian berada di rumah duka, dia juga teriak, saudaraku, jangan kau segerakan aku dikubur, karena di sana telah menanti siksaan-siksaan daripada akibat yang aku kerjakan selama di dunia. Maka sesungguhnya kita adalah manusia yang diuntungkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilahnya Al-Quran, hingga Al-Quran menjadi petunjuk buat kita, saudaraku. Maka di penghujung bulan Dzulhijjah saya berwasiat, mari kita tingkatkan banyak introspeksi, evaluasi diri kepada Allah. Boleh usia kita bertambah, tapi jatah kehidupan kita sesungguhnya berkurang. Maka dari 1443 ke 1444 itu namanya tahun baru Hijriyah. Punya Islam? Pasti. Dari tahun 2022 ke 2023 tahun baru Masehi. Punya Islam? Iya. Masehi adalah gelar yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa. Maka di dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil.
Nabi Allah Isa yang berterkenal Al-Masih berucap kepada kaumnya, wahai kaumku, akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Artinya Nabi Allah Isa adalah Nabi kita yang wajib kita imani, yang mempunyai kitab namanya Injil, yang membenarkan kitab sebelumnya namanya Taurat. Taurat membenarkan kitab sebelumnya namanya Jabur. Jabur membenarkan kitab sebelumnya namanya Suhuf. Suhuf sudah menginformasikan akan datang berikutnya kitabnya namanya Taurat. Taurat sudah menginformasikan akan datang Nabi dan kitab berikutnya namanya Jabur. Begitu sampai kepada Injil, Nabi Allah Isa pun berucap kepada kaumnya bahwa akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad dan membawa kitab namanya Al-Quran. Artinya apa saudaraku? Jangan pernah kita mengklaim bahwa tahun baru Masehi itu milik orang-orang Nasrani. Salah. Kadang-kadang kita yang mengklaimnya, nggak usah ikut-ikutan, itu kan miliknya orang Nasrani. Orang Nasrani berkata, ya udahlah, nggak usah diaku juga. Mereka ngakui bahwa tahun baru 2022 atau disebut Masehi, mereka orang Islam mengakui bahwa itu adalah tahun baru kita. Padahal tidak, saudaraku. Tahun baru Masehi punya orang Islam, tahun baru Hijriah juga punya orang Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 8, perhitungan matahari, perhitungan bulan itu sesungguhnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini insya Allah Allah akan memperkenankan kita panjang umur, sehat walafiat, hingga kita bisa menyempurnakan ketakwaan kepada Allah sampai sempurna hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar min yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla 'alaihi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah